Baik kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki kulkas 2 pintu. Jadi keluhannya di sini awal mulanya itu di bagian bawah atau chillernya itu pintu bawah terasa nggak dingin, sedangkan di bagian atas ini masih terasa dingin. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, setelah 3 atau 4 hari info dari usernya, itu yang di atas pun atau bagian freezer ini esnya malah mencair. Nah, langkah yang pertama, kita buka sekrupnya, kemudian kita tarik. Ini agak sedikit keras, tarik saja perlahan, hati-hati karena styrofoamnya takut patah di belakang. Ini keras karena ada penumpukan es di belakangnya atau di evapnya, sehingga styrofoam ini lengket. Itu yang mengakibatkan pas kita buka itu agak susah atau keras sekali. Nah, kemudian ini kita cabut dulu untuk bagian kabel soket fan-nya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada gumpalan es atau terjadi pembekuan. Dan sebetulnya adalah kulkas ini tidak memiliki kembang es atau bunga es seperti ini. Tetapi karena ada sesuatu yang tidak bekerja dengan baik, maka timbullah pembekuan seperti ini. Karena terjadi pembekuan seperti ini, maka ventilasi yang untuk pembuangan angin atau flow dinginnya yang ke bawah, di bagian bawah, itu menjadi terhambat. Nah, di bagian sini tuh tidak ada flow sama sekali atau pendinginan sama sekali karena terhambat di pembekuan atas. Nah, ini untuk kulkas kompresornya ini sistemnya sudah memakai inverter. Dan langkah selanjutnya kita akan mencairkan atau melunturkan es ini dengan menggunakan air panas. Jadi saya tadi minta ke usernya itu untuk memasak air sampai panas, dan airnya ini saya siram di sini. Kawan-kawan nggak usah khawatir, ini walaupun dengan air panas ini tidak bahaya atau tidak merusak unit. Karena di sini kalau misalnya memakai, sebetulnya bisa untuk memakai air dingin, tapi bagusnya itu diguyur dengan yang air mengalir ya, bukan artinya pakai selang atau apa gitu disemprot. Jadi dia cepet juga, cuman lebih efektif sih pakai air panas. Karena di sini adalah sistem inverter, jadi untuk mencairkan bunga es atau tumpukan es ini saya tidak menggunakan heater di pada unit ini. Kita siram aja terus sampai bersih untuk bunga esnya. Ya, itu tinggal sedikit lagi kita bersihkan semuanya. Dan teman-teman jangan lupa saat menguras evap ini kita pastikan juga untuk drain airnya. Nah, seperti ini harus betul-betul terbuang lancar atau tidak ada penyumbatan di sana. Jika teman-teman lihat pembuangan ini belum keluar air, maka yang di bagian evap ini atau di bagian freezer ini harus terus diguyur, atau kita cari lubang dari atas untuk pembuangannya. Kita semprot dari situ sampai betul-betul tembus ke bawah. Seperti yang tadi kita lihat, di sana airnya sudah mengalir lancar untuk pembuangannya. Kita habiskan dulu untuk freezingnya di sini untuk gumpalan esnya.
Setelah sudah bersih semuanya, tidak ada bunga es, sekarang kita cek untuk komponen atau sensor bagian sini. Kita cabut dulu untuk soket-soketnya ya. Nanti kita ukur dengan klemeter, bisa juga menggunakan multitester biasa, jarum atau digital sama aja. Yang penting fungsinya dan cara penggunaannya benar. Kita coba buka dulu untuk soket ini, masih agak sedikit keras. Kita perlu menekan untuk ini, ada 3 pengunci. Kalau kita cabut seperti ini maka tidak akan copot. Kita buka yang ini dulu. Yang di bawah ini adalah sensor panas atau fuse-nya. Di sela-sela ini masih ada sedikit es yang tersisa, kita bersihkan dulu. Kemungkinan terjadinya pembekuan ini karena heaternya itu tidak bekerja, bisa juga dari sensornya yang sudah tidak sensitif lagi. Nah, sekarang kita sudah buka untuk soketnya semua, kemudian kita ukur dengan menggunakan klemeter ini. Kita putar untuk bagian modenya, kita arahkan di ohmmeter. Ini adalah untuk fuse-nya. Kita ukur dulu untuk fuse-nya. Kita cari kabelnya. Nah, yang ini adalah fuse-nya, kita ukur. Di sini fuse-nya masih ada hambatan atau tidak putus. Sekarang kita ukur untuk heaternya. Di sini juga heaternya ini masih ada hambatannya atau nilainya. Sekarang kita ukur untuk ini apa namanya, sensornya, sensor dinginnya. Jadi bentuknya berbeda dengan kulkas yang konvensional biasa. Kalau yang inverter ini sensornya seperti ini ya, seperti termis atau termostat untuk AC atau bimetalnya ini seperti ini bentuknya. Kita ukur juga. Dan setahu saya emang kalau untuk sensor ini rusak ataupun tidak itu emang masih ada nilainya, sama seperti termis pada AC. Meskipun dia error, kalau kita ukur itu masih ada hambatannya atau nilainya. Ini untuk kipasnya juga kita pastikan tidak macet, atau kita bisa ukur. Di sini juga masih aman untuk kipasnya. Paling nanti kita coba untuk ganti kita lihat dulu untuk sensor panasnya ini. Kita buka aja untuk aluminium foilnya.
deketin lagi, deketin terus ini sampai kelihatan. Kita lihat di sini. Karena ini adalah fuse panas, ini biasanya di sini ada tertulis untuk berapa derajat panasnya. Cuman kebetulan di sini kayaknya kok penuh air ya. Ini di dalamnya itu banyak airnya. Jadi karena di sini kita sudah cek untuk komponen yang di sekitar sini, untuk heaternya, fuse panas dan fuse dinginnya udah kita ukur, dan kita pastikan juga untuk motor fan-nya tadi tidak macet. Cuman karena di sini banyak kandungan airnya di dalam fuse-nya, fuse panasnya, maka saya putuskan untuk mengganti fuse dinginnya atau bimetalnya dan untuk fuse panasnya. Jadi karena ini bukan originalnya, karena ini waktunya malam, memang si user itu baru pulang kerja, dan kalau siang itu tidak bisa, maka saya pakai untuk yang KW2 nya. Tetapi nggak masalah, ini walaupun dia KW bisa digunakan. Jadi kita potong aja di sini, karena soketnya ini kan tidak sama. Karena ini yang saya beli ini adalah spare part KW nya, bukan originalnya, maka soketnya itu nggak sama. Atau yang saya beli ini adalah spare part yang untuk multi, artinya bisa digunakan di kulkas merek tersebut, atau ini bisa digunakan dengan merek lain gitu. Nah, setelah kita sambung semuanya, kita rapikan juga dengan kabel tis agar nanti tidak mengganggu untuk styrofoamnya atau bagian. Nah, ini harusnya kita agak jauhkan ini karena sebelah sisi kirinya ini. Nah, ini adalah heater, ini ke bawah dia heater. Sebetulnya di sini lebih bagus sebetulnya untuk pemasangan fuse nya. Nah, setelah itu kita nyalakan unitnya, kita periksa sisi bagian dinding sebelah kiri dan kanannya itu harusnya adalah terasa panas, dan ini fungsinya adalah untuk ventilator flow yang ke bawah, maka kita diposisikan